Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ada Yamaha Vision. Ini lampu menyala. Ini lampu yang ini menyala ketika motor sudah panas. Ketika motor sudah panas, ini lampu menyala. Dan saat lampu ini menyala, lampu depan redup. Dan lama-kelamaan motor akan mati ya. Sedangkan di sini kondisi aki memang sudah mati. Coba kita tes dulu akinya pakai lampu ya. Kita tes dulu. Alah tiba. Akinya coba cek pakai ini lampu sen. Kayaknya sih mati loh. Satu ke negatif, satu lagi ke positif. Nyala tapi redup banget. Sekarang kita nyalakan kontak. Apakah dia langsung mati? Nah, tuh kan. Matikan kontak. Tuh, nyalanya cuma segitu. Ini kayaknya di bawah 6 volt. Coba kita ukur pakai multi. Ini kayaknya di bawah 6 volt ya. Aki kalau di bawah 6 volt tidak akan mampu untuk menyalakan bohlam speedometer. Coba cek. 3 kurang ya, 2,9. 3 kurang lah. Oke, sekarang kita hidupkan. Ini motor ketika panas. Masalah keutamanya ketika panas ini nyala, tapi pas lagi mesin dingin tidak nyala ya. Ini kondisi mesin dingin. Coba kita nyalain dulu. Ini harus pakai engkol. Ketika mesin dingin ya, ini lampu pendeknya mati tuh. Ini memang sudah mati, jadi saya ngetesnya pakai lampu jauh. Nah ya, mesin dingin nggak nyala dan lampu juga masih terang tuh. Nah, karena katanya pas posisi mesin panas dia baru menyala. Sekarang kita coba hidupkan, kita tes, kita tunggu sampai panas. Sambil nunggu, sambil kita cek apakah sistem pengisiannya jalan. Sambil nunggu, sambil kita tes ya, sistem pengisiannya jalan apa tidak. Karena ini kondisi akinya tekor, takutnya pengisiannya nggak jalan. Ini harus bisa naik ketika gas ditarik. Naik ya, 11. Tuh, naik maksimal itu sampai di 14, sekian. Ya, berarti masih ada sistem pengisian. Oke, dan lampu sana belum mati, belum nyala. Kita tunggu beberapa menit, paling cuma sekitar 5 menit, nanti dia nyala. Ini ya, ini menyala. Saya ganti kamera tuh, HP-nya nyong ngelag tuh, nyala dan lampunya redup. Ini nyala tuh kan, yang ini yang nyala, bukan yang ini ya, yang ini yang nyala. Ini kalau kita matikan kontak, nanti kita hidupkan lagi, ini pasti kedip-kedip. Mulai redup tuh, di sana kelihatan. Sekarang kita cek pengisian masih normal apa enggak. Tadi bisa 13 ya. Ini kumat-kumatan soalnya guys.
sini terbaca cuma 7 ya, pantas ini nyala. Ketika sistem kelistrikan tidak normal atau di bawah 8 volt, maka lampu di sana akan ikut menyala, alias memberitahu bahwa sistem pengisian tidak jalan ya. Tetapi kalau misalnya akinya sehat, walaupun pengisian tidak jalan, tapi akinya masih katakanlah baru atau baru dicas, kan masih 12 volt, lampu di sana tidak akan menyala karena dia masih memberi arus sebesar 12 volt atau lebih dari 8 volt. Kalau ini bisa menyala karena kurang dari 8 volt. Nah, ini ternyata 7 volt. Kita tarik gas. Nah, tarik gas agak sedikit merebet dan dia tetap di angka 7, nggak mau naik. Tuh, tidak mau naik. Ya, tuh nggak mau nih, harusnya langsung itu di posisi 12, kemudian pas dikasih itu harusnya sekitar 14, maksimal 14. Ini cuma di angka 78 kayak gitu kan. Oke, sekarang kita matikan, coba dia kedip-kedip apa enggak. Matikan, nyalakan lagi. Ya Allah, apinya bangetin tekor. Sebentar. Pinjemin aki yang sehat dulu supaya kita bisa melihat dia itu kedipannya berapa ya, karena kita nggak pakai scanner. Kita kasih aki dulu yang sehat ya. Ini aki motor saya tak pinjam, tak lepas dulu. Oke, sudah terpasang. Kita nyalakan kontak, jangan buru-buru nyalakan mesin untuk melihat kedipannya dulu. Karena kalau mesin dinyalakan langsung, maka ini akan hilang. Karena dikasih kunci 12 volt, dikasih arus 12 volt. Kita coba nyalain kontak. Kita perhatikan kedipannya berapa. Pasti kedip-kedip. Nah tuh, 1, 2, 3, 4, 5, pendek. Kedipan 4 tadi panjang ya, ini pendek-pendek. Nah, terulang. Kita tunggu lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 ya guys. Berarti 46 kedipan. Kodenya 46. Lah untuk melihat kedipan itu kayak gini ya. Jangan buru-buru dinyalain. Kodenya 46. Kode 46 itu kode apa? Sekarang kita googling dulu. Kedipan 46, soalnya saya nggak hafal. Kedipan mil, itu namanya kode mil ya. 46 fiction, ini langsung di atas. Error 46 ini muncul jika ada arus kelistrikan yang tidak normal di motor. Bisa dari aki tekor atau kiprok bermasalah. Aki tekor atau kiprok bermasalah. Sekarang coba kita hidupkan, nanti dia hilang tuh. Tuh kan. Kalau di mesin dihidupkan maka dia hilang. Karena apa? Karena sudah terdapat arus 12 volt. Namun dengan cara ini motor sembuh, akan normal lagi, terang lagi lampunya dan gak mungkin mogok. Namun karena
tadi ada ketiban 46, berarti sistem pengisian tidak jalan. Maka kalau ini dipasang kayak gini terus, nanti paling cuma sehari 2 hari aki setrum yang ada di dalam aki ini akan habis, dan ketika listriknya sudah habis atau setrumnya sudah habis, maka akan kumat lagi. Begitu seterusnya, atau apabila diganti aki baru maka akan kayak gitu lagi. Misal akinya dicas pun akan kayak gitu lagi, karena sumber permasalahan belum sembuh ya. Sekarang kita cari tahu sumber permasalahannya. Kita tes lagi pengisian berapa volt. Kebalik. Nih, ini arus akinya, ini arus dari akinya. Karena tadi kan dibilang sistem pengisian tidak jalan. 11 volt ini arus mutlak dari aki. Kita coba tarik gas. Nah, itu kan nggak naik, malah turun. Saat langsam pun ini harusnya 12, ini malah cuma 11. Berarti sudah tidak normal lah. Begitu ditarik gas, dia boro-boro naik malah turun. Tuh. Ini menunjukkan sistem pengisian tidak jalan. Bisa dari kiprok yang ada di kiprok spool yang ada di dalam mesin sana, di dekat magnet. Bisa juga dari kiprok yang ada di sini. Nah, sekarang kita cari tahu kira-kira di mananya. Kita cabut dulu soket di sini. Kiproknya panas. Kiproknya panas, guys. Kita cabut dulu. Nah. Tuh. Mesin akan tetap menyala karena akinya masih sehat. Kita tes arus. Kita cek arus kabel ini ya. Ini kabel dari spool. Ini kan ada 6 lubang, yang ada kabelnya cuma ini 1 2 3 4 5. Yang ini negatif aki, negatif kiprok, yang ini positif atau yang menuju ke aki, yang ini yang 3 yang di bawah ini yang dari spool. Yang kita tes ini ya. Cara ngetesnya karena ini spool full wave. Satu posisi ke sini. Nih. Satu lagi ini ke yang sebelahnya. Kalau misalnya ini nyala terang, berarti spool normal. Nanti kita ganti-ganti ya. Tes 1. Terang. Kita pindah. 1 di sini yang sebagai standby-nya. Tes lagi. Terang. Kita pindah lagi. Terang sama terang. Terangnya pun sama ya. Kita cek berapa volt biar lebih jelas. Volt AC, spool itu masih AC ya. Volt AC kita kasih di angka 200, bukan gede. Berapa volt AC? 20 volt, 19 volt, 20 volt ya. Semuanya ini harus sama, 19 atau 20. 19, 20. Kita cek lagi. 19, 20. Satu lagi. 20. Kita ke sini. Cek lagi, lepas. 20, 21, cek satunya lagi, 19, 20. Ya, dengan ada angka di sini berarti menunjukkan kabel yang ini atau spoolnya sehat ya. Apabila satunya 20, satunya lagi 10 atau jauh di bawahnya, katakanlah misalnya cuma 10 atau cuma 12, yang lain 20, lah berarti salah satu gulungannya ada yang kosong. Lah ini kan 3, ada 3 ini berarti kan 3 gulungan. Lah tadi kan dicek semuanya 20 semua, berarti semuanya masih normal ya, alias masih standar, jadi sama rata 20 ya 20 semua. Lah misalnya
yang ini 20, yang ini 20, oh yang ini cuma 10 lah, berarti yang ini yang kosong gulungannya. Berarti ini masalahnya di kiproknya juga panas guys. Oke, kita coba ganti kiproknya. Kita ganti kiproknya dulu. Kiprok friction harus yang asli ya, jangan pakai yang KW. Sekarang kita tancapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nancap, dan terdengar suara langsamnya juga berbeda. Sekarang kita tes lagi volt DC. Kalau tadi kan 11, sekarang ini berapa setelah diganti kiprok? Kita cep. Nah itu 12 ya, posisi normal 12 volt. Sekarang kita tarik gas, nggak boleh lebih dari 15 volt ya. Gaspol itu nggak boleh lebih dari 15 volt. Bismillah. Ini 13 berarti normal ya. Dan di sana terdengar kipas radiator muter. Oh iya guys, kipas radiatornya muter karena panas ya. Kipas radiatornya muter. Oke, berarti pada kasus motor ini adalah kiproknya yang bermasalah. Nah ini anget sedikit itu normal ya. Kalau yang ini tadi panas guys. Nah cara ngetes pengisiannya kayak gitu ya. Cara ngetes sebenarnya ngetesnya cukup pakai lampu ini saja sudah bisa ngetes dengan baik dan benar. Tapi akan lebih akurat lagi bila kita punya ini ya. Bentar, coba ganti kamera dulu lah. Ini kameranya kurang bagus. Ini masih ngelak apa tidak? Tuh guys, masih ngelak guys. Masih ngelak kameranya nyong. Sekarang ini kita pasang ke sana ya. Kita harus buka bodi dulu. Ini ya, posisi kiprok ada di sini. Di sini terlihat bautnya sudah diganti pakai baut tipe biasa. Ini bukan baut originalnya ya. Dan ini panas guys. Nih, anget tapi kelebihan ya, angetnya itu nggak normal. Kameranya gambarnya ora api guys, mohon maaf ya. So, untuk gambarnya kurang bagus karena gambar kamera yang biasa dipakai HP-nya ngelag. Ini pakai kamera HP-nya anaknya. Kita pasang lagi. Kenapa kiprok bisa rusak? Pertanyaan yang bagus. Bentar. Sip ya, kameranya sudah normal lagi. Didiamin dulu, normal lagi. Kayaknya kepanasan loh. Kenapa kiprok ini bisa rusak? Yang pertama itu bisa karena faktor usia. Faktor usia sudah pasti ya. Kalau faktor usia itu pokoknya dijamin lah, nggak bisa utik-utik ya. Yang kedua karena penggunaan lampu yang terlalu banyak. Misal penggunaan lampu variasi yang cukup banyak, sedangkan pada motor ini tidak menggunakan lampu variasi sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga karena aki mati tapi tetap dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kenapa bisa berpengaruh?
sehingga ketika aki mati atau penggunaan lampu yang variasi lampu di luar standar yang cukup banyak, maka akan membuat si kiprok atau si spool itu bekerja sangat ekstra ya. Jadi misalnya kiprok hanya mampu mensuplai arus sebanyak 14 volt, sedangkan pengeluaran yang dipakai pada motor misalnya lampu banyak klakson ini itu lebih dari 14 volt, maka kiprok ini akan cepat rusak karena terlalu dipaksa kerjanya ya. Begitu juga aki, ketika aki mati bet ya, aki mati bet. Aki kalau misalnya lemah itu kiprok masih mending ya, aman lah, katakanlah masih aman. Tapi kalau aki sampai mati bet, kiprok itu bingung, kiprok ini ngaco, sehingga akan membuat kiprok bekerja sangat ekstra karena sudah tidak lagi mengandalkan aki. Arus yang di sini langsung disebar melalui kabel-kabel menuju ke bagian depan, kabel menuju ke lampu-lampu, sensor-sensor, pokoknya semua arus itu langsung mutlak dari kiprok, sehingga kiprok itu bekerjanya berat dan akan cepat rusak. Nah, kalau misalnya aki sehat, kiprok ini hanya fokus untuk mengisi aki, sedangkan lampu-lampu, sensor-sensor itu ngambil arus dari akinya, arusnya itu lebih stabil. Misalnya 12 volt ya rata 12 volt gitu ya, karena yang ini bekerja hanya untuk aki kiproknya. Tetapi kalau misalnya aki sudah mati bet, aki sudah mati T ya, maka ini akan bekerja ekstra ya. Ketika gas kecil 12 volt ngalir 12 volt, ketika gas gede 14 volt ngalir semua 14 volt ke seluruh bagian motor, maka bisa menyebabkan kiprok ini cepat jebol karena dia bekerja sangat ekstra, dan kadang akan membuat lampu-lampu ikutan error juga, seperti ini tadi speedometer error. Itu karena kiproknya yang terlalu ekstra ya. Kadang ada yang kiproknya yang rusak, ada juga yang spoolnya yang rusak. Pokoknya ada dua pilihan, antara ini rusak atau itu rusak. Bisa juga dua-duanya yang rusak, malah repot kalau dua-duanya ya. Nah, kebetulan untuk pada kasus ini ternyata cuma kiprok ketok yang rusak ini. Pas dia masih dingin, komponen di dalamnya masih normal. Begitu dia panas, komponen di dalamnya error, sehingga menyebabkan tidak ada arus yang mengalir ke dalam aki. Kiproknya rusak guys, ini sudah terganti, dan akinya mau terganti yang baru juga karena ini aki motor saya, sedangkan aki bawaannya aki motor ini sudah mati itu koit. Nah, nanti kalau dipakai itu lagi kasihan kiproknya lagi, nanti malah mati lagi. Jadi kita ganti akinya sekalian yang baru ya, biar lebih mantap. Kerja motor juga maksimal, kelistrikan juga normal, dan kiprok dan spool awet. Pokoknya kalau misalnya motor kalian akinya mati, ya jangan lama-lama lah, seminggu 2 minggu nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai bertahun-tahun mati dibiarkan, terutama pada motor tipe DC ya. Kalau motor tipe AC sih nggak penting-penting amat lah. Tapi kalau motor DC, kalau akinya mati itu kalau bisa segera diganti, jangan terlalu lama. Kasihan bagian-bagian yang lain. Apalagi kalau spidolnya digital lah, sangat berbahaya sekali. Nanti mati spidolnya. Nah, ini sudah diganti. Saya mau ganti akinya dulu ya. Akinya sudah diganti baru, pakai ini yang lama tuh. Nih, saya pakai yang bagus sekalian. Cetek. Lora murup. Oh, lauranya klek. Shutter. Nah, sekarang kita tes lagi. Ini kondisi motor sudah normal. Kondisi motor sudah normal itu seperti apa? Begitu ya. Untuk membandingkan saja, kalau kondisi motor rusak ya kayak gitu. Kalau yang sudah normal ya kayak gini. Saya matikan dulu. Cetek. Nah, ini arus mutlak dari aki.
Ini arus yang ada di dalam aki 12,33. Sekarang saya nyalain, ceklek. Ini sudah kesedot karena lampunya nyala. Kemudian saya pencet starter. Nah, ini arus yang ada di aki ya, sambil diicas oleh si kiprok 12, posisi normal itu ya memang harus 12 ya, nggak boleh kurang dari 12. Kemudian pas digas harus naik, tapi nggak boleh lebih dari 14,25 kalau nggak salah, maksimal itu 14,25 ya, nggak boleh lebih dari 15 lah pokoknya ya, antara 12, 13, 14, tapi kebanyakan rata-rata di angka 13 sampai 14 kalau di gaspol ya, rata-rata sih ya 13 lah. Kita coba tarik gaspol sedurung maghrib ya. (13,7). Oke, maksimal berarti motor ini 13,7. Kalau kiprok KW biasanya bisa lebih dari 14 guys, makanya disarankan jangan pakai kiprok KW ya, karena kiprok KW itu kadang suka los kayak gitulah, ngisi normal tapi begitu di gaspol ngelos terlalu banyak, voltase yang masuk ke dalam aki akan membuat aki cepat rusak. Ini kan tadi di gaspol sampai 13 ya, berarti sudah normal. Dan ini sudah tidak akan mungkin menyala lagi. Berarti kode pengisian kedipan, kode kedipan mil pengisian pada Vixen berarti berapa? 46 ya. Buat teman-teman yang mungkin akinya tekor, kemudian ininya kedip-kedip kayak tadi, dan motornya mogok, itu berarti pengisiannya nggak benar. Silahkan dicek, bisa dari kiprok, bisa juga dari sepul. Belum tentu kiproknya rusak ya, jadi harus dicek dulu, jangan main beli dulu nanti baru dicek, jangan, harus dipastikan dulu biar nggak sia-sia duit. Ya, baik itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.